Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Lydia Rajaguhu, mahasiswi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Saat ini saya akan memaparkan mengenai diseminasi tugas akhir dengan judul penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS dalam pembayaran lintas negara antara Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, dan Bank of Thailand. Pengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme termasuk infrastruktur, sumber dana untuk pembayaran, dan akses ke sumber dana untuk pembayaran yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Dengan adanya perkembangan digital dan teknologi, sistem pembayaran yang semula bersifat paper-based, kemudian seiring berkembangnya teknologi dan digitalisasi, maka muncul sistem pembayaran yang berbasis elektronik atau electronic base. 5 visi sistem pembayaran Indonesia 2025. Yang pertama, mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional. Yang kedua, mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi keuangan digital. Yang ketiga, menjamin interlink antara financial teknologi dengan perbankan. Yang keempat, menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumer protection. Serta yang kelima, menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital antar negara. Adapun BSPI 2030 merupakan lanjutan dari BSPI 2025 yang juga merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam memenuhi amanat Undang-Undang P2SK. Melalui BSPI 2030 diharapkan dapat membantu untuk memperkuat sistem pembayaran di Indonesia yang lebih strategis serta mampu menghadapi tantangan dan risiko yang semakin kompleks. Adapun rumusan masalah dari diseminasi tugas akhir ini yaitu yang pertama, bagaimana kerangka hukum dan implementasi hukum yang mengatur penggunaan QRIS dalam sistem pembayaran lintas negara antara Bank Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Yang kedua, bagaimana risiko hukum dan bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaan QRIS terhadap pengguna dan pelaku usaha di Malaysia dan Thailand, serta upaya Bank Indonesia dalam mengatasinya. Kemajuan teknologi yang terus berkembang membuat kehidupan manusia semakin sejahtera, mudah, dan serba cepat. Berkembangnya teknologi juga beriringan dengan digitalisasi yang pesat dan adanya peningkatan accessibility teknologi di banyak sektor, termasuk sektor perbankan dan sistem pembayaran. Salah satu perkembangan tersebut adalah munculnya Quick Response Code Indonesian Standard atau yang lebih dikenal dengan sebutan QRIS, yang merupakan standar QR pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sejak 1 Januari 2020, BI mewajibkan semua penyedia jasa pembayaran untuk menggunakan standar nasional QRIS. Standarisasi ini penting untuk mencegah kekacauan sistem pembayaran dan mendukung efisiensi pembayaran non-tunai nasional. QRIS sendiri disusun menggunakan standar internasional EMVCo yang bersifat terbuka, agar mudah berinteraksi antara penyedia dan antar negara. QRIS memiliki karakteristik yang disebut dengan unggul, universal, gampang, untung, dan langsung, yang berarti satu kode QRIS dapat menerima pembayaran dari aplikasi mau apapun. Prosesnya cepat dan sederhana, menguntungkan karena merchant hanya perlu satu akun, serta notifikasi pembayaran diproses seketika atau langsung. BI bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI dalam merancang QRIS yang baru diperkenalkan pada 17 Agustus 2019 dan mulai diterapkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Adapun tujuan QRIS untuk menstandarisasi sistem pembayaran berbasis QR Code, menciptakan ekosistem pembayaran yang terintegrasi, efisien, aman, dan inklusif. QRIS sendiri merupakan bagian dari visi blueprint SPI 2025 dan 2030 yang mengedepankan integrasi ekonomi keuangan digital, efisiensi transaksi, dan perluasan akses terhadap layanan keuangan formal. Dengan implementasi QRIS, sistem pembayaran diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital terutama bagi UMKM serta sektor informal. QRIS diatur dalam PADG nomor 21/18/PADG/2019 tentang implementasi standar nasional Quick Response Code untuk pembayaran sebagaimana diubah terakhir kali dengan PADG nomor 27/3/PADG/2025. Berdasarkan landasan yuridis, maka PADG implementasi QRIS merupakan peraturan pelaksana dari 3 PBI sekaligus, yaitu PBI tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran,
PBI Gerbang Pembayaran Nasional, dan juga PBI tentang uang elektronik. Berikut merupakan perkembangan dan implementasi KRIS, mulai dari peluncuran awal dan pengadopsian oleh merchant, sampai kepada ekspansi ke berbagai sektor termasuk e-commerce, serta pengembangan KRIS lintas negara, di mana sekarang KRIS dapat digunakan di beberapa negara ASEAN, terutama pada negara Malaysia, Thailand, dan Singapura. Melalui presidensi G20, mengangkat agenda prioritas mengenai pembayaran lintas negara atau cross-border payment. Bank Indonesia, atau dalam hal ini Indonesia, telah menjalin kerjasama dengan Bank Sentral negara ASEAN, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand untuk mengeksplorasi konektivitas pembayaran berbasis fast payment. 5 negara ASEAN tersebut, termasuk Indonesia, telah sepakat menggunakan skema pembayaran lintas batas, termasuk pembayaran digital yang distandarisasi menggunakan KRIS. Kerjasama internasional ini didasarkan pada hukum perjanjian internasional, yang memfasilitasi hubungan intensif antara negara terlepas dari perbedaan dan latar belakang. Pada tahun 2021, Bank Indonesia telah memperluas kerjasama KRIS antar negara dengan Bank Negara Malaysia, kemudian meresmikannya pada tanggal 8 Mei 2023. Merupakan implementasi interkoneksi pembayaran antara Indonesia dengan Malaysia menggunakan QR Code. Kemudian pada tahun 2022, BI dan Bank of Thailand juga meresmikan kerjasama pembayaran lintas negara berbasis QR Code yang sebelumnya melakukan uji coba interkoneksi antara KRIS dengan Thai QR Payment. Melalui kerjasama internasional tersebut, maka hal ini juga memiliki tantangan dan resiko seperti pengenaan tarif yang mahal, proses yang lama, tidak inklusif dan kurang transparan. Sistem pembayaran lintas negara juga akan diperhadapkan dengan variasi regulasi yang banyak dari setiap negara yang melakukan kerjasama, spesifikasi pembayaran, proses, serta mode bisnis yang berbeda dan variatif. Untuk menghadapi tantangan dan risiko dimaksud, maka pembayaran lintas negara ini dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah dan otoritas terkait dan pelaku industri pembayaran harus saling bersinergi. Otoritas harus berkomitmen mendukung strategi dan inisiatif keterkaitan ekonomi lintas negara. Dalam sistem pembayaran berbasis digital tersebut juga mengandung risiko. Salah satu risiko yang paling banyak ditemukan dalam transaksi menggunakan QR adalah penyalahgunaan data dan informasi nasabah serta transaksi pembayaran. Berikut merupakan upaya Bank Indonesia dalam menciptakan transaksi pembayaran QR Code yang aman, yaitu dengan melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi pengguna sistem pembayaran yang baik, menjalankan prosedur pemrosesan data dan informasi terkait dengan penyelenggaraan sistem pembayaran, mengikuti prosedur penggunaan infrastruktur pemrosesan data pihak ketiga, lalu menerapkan manajemen risiko cyber yang mencakup aspek pengelolaan, pencegahan dan juga penanganan, serta yang terakhir mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya merupakan simpulan dan saran yang dapat disampaikan berdasarkan analisis penggunaan KRIS dalam sistem pembayaran lintas negara antara Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, dan juga Bank of Thailand. Demikian dapat disampaikan. Terima kasih.